Halo semuanya, salam sejahtera, assalamualaikum. Perkenalkan saya Coach Irfan atau nama lengkapnya Irfan Diaprianto. Saya merupakan seorang hipnoterapis, profesional hipnoterapis, dosen, penulis, juga trainer ataupun coach. Dan saat ini tergabung sebagai praktisi di aplikasi Hening. Belakangan ini saya sedang mengamati postingan-postingan netizen di Threads. Dan kebetulan saya juga pengguna aktif di Threads. Dan banyak yang lewat di timeline Threads saya itu ternyata laki-laki sudah mulai memposting atau mengekspresikan keluh kesah hidupnya. Betapa beratnya menjadi seorang laki-laki atau suami gitu ya. Itu cukup lumayan banyak yang lewat di thread saya. Ini menjadi menarik karena ya saya juga seorang ayah, suami, dan laki-laki. Jadi ini relate dengan saya dan saya ingin sedikit sharing membahas akan hal ini. Saya jadi teringat lawakan candaan dari seorang stand up comedian terkenal dari Amerika Serikat. Namanya Chris Rock. Mungkin teman-teman ada yang tahu dengan nama Chris Rock. Beliau juga aktor ternama juga, membintangi beberapa film Hollywood. Jadi Chris Rock tuh pernah bilang dalam salah satu stand up-nya bahwa tiga makhluk yang dicintai tanpa syarat itu adalah yang pertama perempuan, kedua anak-anak, dan yang ketiga anjing. Jadi perempuan dicintai tanpa syarat, anak-anak juga dicintai tanpa syarat, anjing pun demikian, dicintai tanpa syarat. Nggak harus bisa apa-apa, ya sudah cinta aja dengan anjingnya misalkan. Lantas kemana laki-laki? Ya ternyata menurut candaannya Chris Rock ini, laki-laki itu nggak pernah bisa dicintai tanpa syarat. Laki-laki itu dicintai dengan selalu ada syaratnya. Laki-laki dewasa ya. Jadi syaratnya harus bisa memprovide ABCD, harus bisa ini, itu, harus punya A, punya B, harus berpenghasilan berapa, harus mampu mengerti, harus mampu memahami, harus mampu membimbing, harus mampu memaklumi. Banyak syaratnya. Beda-beda budaya juga beda-beda syaratnya, beda-beda tempat juga beda-beda syaratnya, tapi intinya ada syaratnya untuk mencintai seorang laki-laki dewasa. Kalau itu udah dipenuhi berarti layak untuk dicintai. Kalau enggak gimana? Nah ini akan kita bahas. Jadi lawakan candaannya Chris Rock ini tidak semerta-merta ini tuh cuman guyonan bercandaan aja tanpa ada konektivitasnya dengan realita hidup. Ternyata ini ada sangat erat hubungannya dengan realita hidup kita saat ini. Kalau teman-teman lihat di internet data dari WHO, itu persentase jenis kelamin yang sangat tinggi bunuh dirinya, itu laki-laki 3-4 kali lebih tinggi bunuh dirinya ketimbang yang perempuan. Teman-teman bisa googling atau nanya AI, data dari WHO ini silakan jika teman-teman mau, tapi ini data yang umum. Dan itu baru dari satu data WHO, belum lagi data yang lainnya. Saya sempat ngulik-ngulik tadi, data dari Indonesia juga ada kasus-kasus bunuh diri dari salah satu situs Polri, kalau tidak salah teman-teman bisa cek, bantu saya untuk mengecek gitu ya. Itu juga ada tuh datanya di tahun 2024 kalau nggak salah juga laki-laki jauh lebih besar, lebih tinggi. Sekitar 70% lebih kalau nggak salah ya tadi saya lihat. Nah, miris. Jadi apa yang disampaikan Chris Rock punya relativitas koneksi dengan kehidupan nyata dari angka bunuh diri ini. Bahwa jadi laki-laki dicintai itu ada syaratnya. Dan yang kalau syaratnya tidak terpenuhi dan si laki-laki dewasa itu tidak punya
mekanisme pengelolaan stres dan tekanan yang baik, maka ya ujungnya akhirnya jadi ya tentunya kita tidak mau itu semua terjadi, tapi ya angka bunuh diri jadinya lebih banyak laki-laki. Jadi di situ ya keterhubungannya antara candaannya Chris Rock dengan dampaknya. Balik lagi ke Threads yang akhirnya banyak yang bersuara laki-laki, dan saya melihat ini di satu sisi miris tapi di satu sisi juga tersenyum karena akhirnya ada ruang yang atau medium yang akhirnya mungkin dipakai oleh laki-laki untuk bercerita, karena dari Threads itu banyak postingan curhatan laki-laki, beratnya jadi laki-laki, terus diikuti, dikomenin sama laki-laki lain yang akhirnya berani sharing juga masalah personal kehidupannya dia. Nah, sedikit banyaknya akhirnya kan mungkin bisa terbantu rilis, walaupun mungkin sedikit karena cuma postingan aja gitu ya. Paling nggak ada ruang lah ya. Karena kita tidak menutup akan stereotip yang ada, khususnya di Indonesia ini juga. Di sekeliling saya umumnya gitu ya. Memang kental banget narasi bahwa laki-laki nggak boleh lemah, laki-laki nggak boleh sedih, nggak boleh menangis sama dengan lemah, menangis sama dengan tak berdaya, menangis sama dengan bukan laki-laki. Laki harus kuat, harus bisa banyak hal, seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Nah itu di stereotip di Indonesia, di paling tidak di lingkup saya tuh juga masih kental akan seperti itu ya. Jadi laki-laki penuh dengan banyak tekanan. Mulai dari di kerjaan, di kantor, dari atasan, dari kanan kiri, rekan, dari kompetitor, terus mungkin juga dalam perjalanan, di rumahnya juga mungkin ada banyak tekanan. Terus kalau mau ngeluh nanti di judge lagi. Kalau mau mengeluh capek nanti di judge lemah. Kalau mau nangis nanti dibilang cengeng. Kalau mau tegas sama pasangan nanti dibilang keras. Kalau kalut akhirnya nggak terkontrol, akhirnya bisa banyak manifestasi, bisa teriak atau bisa banting gelas gitu ya. Dibilang banyak hal, ya, kasar lah, yang temperamen lah, nggak punya kesabaran. Banyak stereotipnya, label-labelnya banyak tuh, labelnya banyak. Diem salah, menghindar salah, diladenin ada labelnya juga lagi. Nggak diladenin akhirnya kepentok sana sini, akhirnya tiba-tiba meledak sendiri, diberikan label lagi. Nggak sabar, pemarah, temperamen, dan masih banyak terus lain. Nah jadi pesan yang ingin saya sampaikan kepada laki-laki dewasa, terutama saya juga gitu ya. Kita jangan takut sama stereotip yang ada. Kita buang jauh-jauh dan kita hapus stereotip yang ada apabila itu memang negatif yang gak baik dengan penerimaan kondisi kesehatan mental kita. Kita layak menerima dan mengetahui serta memiliki self-awareness yang baik terhadap diri kita. Kita harus memiliki itu. Jadi kita harus tahu ketika kita memang sudah lelah, kita terima kita lelah. Ketika kita capek, kita terima kita capek tanpa harus berpikir, nanti kata orang gimana. Udah, kita singkirkan sejenak dulu apa kata orang. Kita yang capek, kita yang rasa, bukan mereka yang rasa. Jadi kita terima, kalaupun memang harus menangis, gak apa-apa menangis. Gak apa-apa kita lelah, istirahat, bingung, galau gitu. Terima diri kita dengan kondisi kita yang seperti saat ini, dengan berbagai macam tekanan, kita terima, nangis tidak apa-apa. Nah, baru jangan melupakan untuk akhirnya bangkit kembali, coba mengatasi ini. Ya jangan juga sungkan atau malu atau bahkan jangan anti untuk datang ke profesional. Karena banyak juga atau gak sedikit juga yang berusaha dalam tanda kutip menguat-nguatin tapi gak kuat.
Akhirnya yang dikhawatirkan ya takutnya malah terjadi kekerasan karena sudah terlanjur kalut pikiran. Nah, karena kita tidak mau terjadi kekerasan, maka dari itu jangan ragu, jangan takut untuk datang ke profesional. Hilangin seperti yang tadi saya bilang, pendapat-pendapat bahwa oh kalau ke profesional, kalau kemana misalkan konselor, psikolog, psikiater, ke hipnoterapis berarti gila dong. Nah itu tuh anggapan yang salah. Jangan takut. Malah kadang kalau nggak ke profesional hasilnya jauh lebih bahaya, jauh lebih berdampak buruk. Ya, jadi itu pesan saya sejenak untuk para laki-laki, kalian kuat, kalian layak dicintai, kalian boleh lelah, kalian boleh istirahat, boleh menangis, dan gak usah takut apa yang akan dikatakan orang lain, sama terakhir jangan ragu untuk ke profesional.